Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media sosial, khususnya mengenai pengertian, karakteristik, dan jenis media sosial. Dan kita ketahui bahwa media sosial ini merupakan bagian dari media baru. Kita mulai dari pengertian media sosial. Media sosial menurut Van Dijk adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Sedangkan menurut Boyd, media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Inilah pengertian mengenai media sosial. Yang pertama merupakan platform media, yang kedua merupakan perangkat lunak, dan ujung-ujungnya pasti ada penggunanya, kemudian ada kegunaannya. Ya, kegunaannya bisa beraktivitas, berkolaborasi, berkomunikasi, berbagi, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian yang lain menurut Meike dan Yang, media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Jadi kita bisa menggunakan media sosial sebagai komunikasi personal baik antar individu maupun kepada publik. Kemudian menurut Mendikbud, ya, media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten atau user generated konten. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali sekarang konten kreator dan konten yang telah dihasilkan ini dibagikan di media sosial. Inilah pengertian dari media sosial. Kemudian karakteristik media sosial. Media sosial itu setidaknya mempunyai 7 karakteristik. Yang pertama adalah jaringan, yang kedua informasi, yang ketiga arsip, yang keempat interaksi, yang kelima simulasi atau simulasi sosial, yang keenam konten oleh pengguna, dan yang ketujuh adalah penyebaran atau sharing. Kita bahas satu per satu, mulai dari jaringan. Jaringan adalah karakter yang pertama, ya, dan merupakan karakter media sosial yang membentuk jaringan di antara penggunanya. Baik antar pengguna itu saling kenal di dunia nyata maupun tidak saling mengenal. Ya, kita sudah sangat paham bahwa kita bermedia sosial itu belum tentu kenal sama-sama member. Walaupun kita bergabung pada jaringan yang sama, tapi belum tentu kenal. Kemudian jaringan inilah yang memungkinkan orang yang belum saling kenal terhubung satu sama lain. Nah, ini yang pertama jaringan. Yang kedua informasi. Nah, tidak seperti media-media lainnya di internet, pengguna media sosial menjadi representasi identitas penggunanya, di mana mereka memproduksi konten dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Ya, jadi kalau nggak punya informasi, apa yang mau diinteraksikan? Karena itu, karakter informasi di media sosial dilihat dari 2 segi. Yang pertama, media sosial memungkinkan atau merupakan medium yang berdasarkan informasi. Ya. Kemudian informasi menjadi komoditas yang ada di media sosial. Ini luar biasa sekarang ya. Jadi kita punya informasi, itu sekarang ini menjadi komoditas.
Ya. Bahkan kalau dirunut ke belakang, informasi itu berasal dari data, dan data sekarang dikatakan sebagai new oil, minyak baru, menjadi komoditas yang diperebutkan sekarang ini. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah arsip. Ya, media sosial pasti berkaitan dengan arsip. Bagi pengguna media sosial yang menyadari bahwa informasi yang telah tersimpan itu bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun, dan disinilah pentingnya arsip. Ya. Apalagi kita mengenal istilah jejak digital. Jejak digital itu merupakan arsip digital. Dan media sosial bisa dianggap sebagai ruang perpustakaan virtual karena banyak arsip di situ. Dan layaknya perpustakaan, di media sosial juga ada kode panggil maupun kode rak buku. Ya, biasanya dalam bentuk nomor-nomor kalau di perpustakaan, ya. Tetapi kalau di media sosial yang digital, ya seperti kita nikmati sekarang, sangat gampang untuk memanggilnya. Salah satunya dengan istilah tagar atau tag. Ya. Dengan tagar tertentu kita bisa memanggil pesan-pesan atau informasi-informasi yang sejenis. Dan ini merupakan bahasa universal bagi pengguna media sosial. Kemudian interaksi. Ya. Karakter media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut atau follower, namun ada proses interaksi antar pengguna. Nah, jelas ya, kalau kita ingin berinteraksi, salah satunya adalah dengan media sosial. Kita menjadi anggota media sosial, kita download media sosial, kita menggunakan media sosial, itu pasti karena ingin berinteraksi dengan orang lain. Dan secara sederhana, interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda seperti jempol, like, dan lain sebagainya. Ya. Dan makin ke sini media sosial yang kita gunakan itu makin makin banyak fiturnya, ya, makin banyak fiturnya. Atau di dalam WA umumnya bukan hanya like dan komentar, ya, kita punya emoji atau stiker dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk interaksi. Kemudian simulasi sosial, ya, jadi di dalam media sosial itu ada kesadaran terhadap yang real, nyata di benak halayak itu semakin berkurang, tergantikan dengan realitas semu atau yang dikenal dengan virtual reality. Atau sekarang ini malah augmented reality. Seolah-olah barang yang nyata tetapi hanya gambar, hanya video, hanya simulasi saja. Ya. Ini sudah biasanya ada di museum atau untuk pembelajaran. Itu simulasi sosial yang digunakan di dalam media sosial. Berikutnya, ya, setelah karakteristik media sosial adalah ciri-ciri media sosial. Ciri yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas satu orang tertentu. Kecuali kalau yang privat tentu saja. Tetapi kalau yang publik itu bisa di-share kemana-mana dan liar, kita tidak bisa mengontrolnya. Ya. Karena bisa dibagikan kepada banyak orang dan bisa viral atau viral. Kemudian isi pesan muncul tanpa melalui satu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat. Dan apalagi kalau di media-media sosial yang tidak dimoderatori, ya, dibebaskan, itu sudah sangat bebas, ya. Kita bisa share apa saja. Kemudian isi disampaikan secara online dan langsung, ya, itu kita sudah merasakannya. Kemudian konten dapat diterima secara online dalam waktu yang lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh penggunanya. Contoh umpamanya kita mau memposting untuk jam tertentu, ya, kita schedule aja untuk
seperti di di YouTube dan lain sebagainya itu bisa. Ya, jadi kita bisa mengaturnya kapan itu mau ditayangkan. Kemudian media sosial menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Ini banyak sekali contohnya ya. Contoh-contoh orang desa sekarang bisa menjadi konten kreator. Contohnya adalah yang ada di Desa Kasegeran. Ya, kalau nggak salah namanya Cibun ya. Itu dia sering membuat konten tentang bengkelnya dan di situ banyak subscribernya, banyak yang view, banyak viewernya dan itu menghasilkan uang. Dan di Kasegeran itu dikenal sebagai kampung ya konten kreator ya, kampung YouTuber ya. Itu di Kasegeran karena beberapa orang di sana itu menjadi konten kreator dan menjadi YouTuber. Kemudian konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, berbagi, kehadiran, hubungan relasi, dan lain sebagainya. Ya inilah ciri-ciri media sosial yang kita selama ini sudah merasakannya. Tinggal bagaimana kita mengamatinya, bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai pengamat. Ya. Dan di sini sebagai pengamat kita harus bisa membandingkan di antara jenis aplikasi media sosial. Nah ini nanti bisa saya share, ini bisa kita cermati secara khusus ya, bisa kita diskusikan ya. Contohnya Facebook ya, ini sudah ada yang sudah riset di sini. Fiturnya Facebook itu koneksi jaringan sosial yang beranggotakan ya, bukan follower, bukan subscriber, tapi friend. Jadi masing-masing media sosial mempunyai karakteristik fitur tersendiri. Kalau Facebook pasti berbicara friend. Ya. Kalau YouTube ya nanti di bawah itu ada subscriber. Ada juga follower ya kalau Instagram, kalau Twitter. Kemudian penggunaannya bisa lembaga, bisa individu, ya fitur peluang penyebarannya bisa like, komentar, dan bisa dalam bentuk tautan. Bisa dalam bentuk bisa share video, bisa foto, dan lain sebagainya. Kemudian Twitter ya, Twitter itu untuk men-broadcast atau istilahnya adalah tweet ya, kalau bahasa Indonesia itu cuitan maaf. Cuitan ya, tweet ya seperti burung ya. Dan lambangnya juga burung. Dan ini berfungsi untuk lembaga, bisa untuk penyebaran berita, aktivitas lembaga, atau bisa share berita dari lain, ya, dari sumber lain. Penggunaan individu juga banyak ya, penyebaran aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian fitur untuk menyebarkannya itu bisa retweet atau bisa kita hanya nge-share tautan atau berita dari pihak lain ya. Kemudian dan ini sesuai untuk apa? Untuk pesan profesional, menyangkut pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian YouTube ya. YouTube jelas kita tahu bahwa YouTube itu spesifik untuk broadcast video. Ya. Konten ini, kuliah ini juga kita broadcast di video. Ya. Dan penggunaan untuk lembaga banyak sekali sekarang ya. Jadi membuat dan menyebarkan video terkait kegiatan lembaga, membuat link pada video agar dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih menarik, dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari lebih detail, termasuk Google Plus ya, sekarang nggak populer, ya, kalah sama media sosial yang lain, tapi ya sekitar 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ini populer dan mencoba untuk menyaingi Facebook, ternyata tidak bisa. Dan Facebook pun sekarang sudah meredup juga. Ya. Dan generasi pengguna Facebook itu adalah generasi seusia saya barangkali. Tapi generasi anak saya itu sudah tidak menggunakan Facebook. LinkedIn ya, LinkedIn juga jaringan terutama untuk profesional. Dan ini sangat berguna untuk orang-orang profesional yang
sedang mencari pekerjaan, mencari proyek dan lain sebagainya. Dan anak saya yang sekarang bekerja di perusahaan tambang, ya, itu mendapatkan pekerjaan, ya, itu juga karena lain 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 ini, ya. Jadi ini sangat berguna untuk tergantung pada fungsinya untuk apa. Dan ada beberapa tentu saja yang belum ada, ya. Yang belum ada seperti WA, ya, WhatsApp, ya. Seperti WhatsApp, seperti TikTok sekarang silahkan, ya. Karakteristiknya seperti apa? Itu menjadi tugas panjenengan semua di malam ini, ya. Silahkan pengguna apa media sosial yang belum ada seperti di sini kan yang belum ada adalah Instagram, kemudian TikTok, kemudian YouTube, ya barangkali Bapak Ibu panjenengan semua menemukan media sosial yang lain silahkan dibuat seperti ini, ya. Ini menjadi apa menjadi materi kuliah atau tugas pada hari ini. Nanti submissionnya akan saya sampaikan di LDIRU. Silahkan panjenengan semua untuk mencermati menjadi apa dalam tabel seperti ini media sosial yang belum ada. Silahkan dikerjakan dan disubmit di LDIRU. Saya kira demikian untuk materi pada hari ini dan saya tunggu tugasnya, ya. Ini apa model pembelajaran yang asinkronos, ya. Asinkronos dengan dengan menyimak presentasi ini mudah-mudahan bisa paham dan bisa memetakan media sosial sesuai dengan tabel ini, ya. Saya akhiri, selamat mengerjakan tugas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup kuliah kita.